Halo, kembali lagi di segmen ketiga. Kali ini kita akan membahas mengenai functions atau fungsi dan subroutine atau subprograms pada Fortran. Kedua fitur dari Fortran ini atau bahasa pemrograman secara umum sangat penting karena akan bisa mengefisiensikan program yang kita buat, khususnya jika kita membutuhkan atau sering menggunakan fungsi atau subroutine tersebut secara berulang. Jadi kita bisa memecah badan utama atau body dari si program yang kita bikin agar dari segi urutannya tidak terlalu panjang dan dari segi sekuensnya lebih rapih. Kemudian, apakah perbedaan antara functions dan juga subroutines khususnya pada Fortran? Di Fortran ini, function itu lebih seperti mathematical functions atau persamaan matematis di mana functions ini dapat mengembalikan atau menghasilkan single explicit function value. Berarti maksudnya function ini bisa mengembalikan satu hasil saja sebenarnya. Sementara untuk subroutine, ini kita bisa menghasilkan atau bisa memanggil beberapa hasil sekaligus atau beberapa variabel sekaligus, dan tidak jarang juga subroutine ini bisa merubah nilai atau memodifikasi nilai-nilai dari parameter atau variabel yang ada pada program utama. Jadi subroutine itu skopnya jauh lebih besar atau daya jangkaunya jauh lebih besar. Sama seperti konsep formatting, functions dan subroutines ini merupakan fitur-fitur yang dapat digunakan untuk mempermudah programming kita. Hanya saja proses untuk mempelajarinya dan untuk memasteringnya butuh effort yang cukup besar. Kemudian dari sintaks sendiri, function adalah seperti di bawah ini. Yang itu pertama adalah type atau jenis bilangannya seperti apa, kemudian function, dan kemudian function name-nya seperti apa, dan kemudian variabel-variabelnya. Seperti contohnya pada yang ada di kotak kuning ini, yaitu real function avg3, kemudian a, b, dan c. Kemudian avg3 atau avg3 merupakan average A tambah B tambah C per 3, kemudian ada return, dan kemudian ada N. Dan ini merupakan satu sintaks lengkap dari sebuah function. Kemudian sebagai catatan, biasanya function itu didefinisikan secara implisit sebagai real. Jadi kalau kalian tidak mendefinisikan di awal, maka dia akan didefinisikan atau diinisiasi sebagai sebuah bilangan real. Kemudian sebenarnya secara singkat atau secara simpel dan sederhana, function ini bisa ditulis langsung saja. Seperti pada contoh di kotak kuning ini. Yaitu function X sama dengan A dikali X kuadrat dikurangi B kali X dan ditambah C. Hanya saja ketika function itu digunakan berulang, maka penggunaan function set statement atau fitur dari function ini secara terpisah akan jauh lebih efisien dan efektif. Selanjutnya kita akan membahas mengenai subroutine statement. Dari segi sintaks sendiri sebenarnya tidak berbeda jauh dengan sintaks dari function. Coba kita lihat di contoh yang warna kuning ini. Yaitu ada subroutine, kemudian nama subroutinenya apa, kemudian parameter atau variabelnya apa saja, kemudian ekspresinya atau persamaan yang digunakan, kemudian ada return, dan kemudian ada end. Dan untuk memanggil atau menggunakan subroutine ini, kita bisa menggunakan call, dan kemudian nama dari subroutine tersebut. Kemudian di mana kita menempatkan subprogram baik itu function maupun subroutine pada suatu badan program Fortran kita. Secara umum, subprogram itu ditempatkan setelah sintaks N pada main program kita. Seperti contohnya pada kotak ini, yaitu program, kemudian nama program kalian, kemudian body programnya seperti apa, kemudian kalian menulis N untuk menutup body program tersebut. Baru setelah itu kalian memasukkan function dan juga subroutine, atau misalkan kalian hanya menggunakan subroutine, berarti subroutine saja, atau ini interchangeable atau bisa diatur. Jadi tidak harus function dulu. Tapi yang pasti adalah penempatannya setelah N dari program utama atau main program. Kemudian subprograms juga sebenarnya bisa ditulis pada script yang berbeda, kemudian dikompil secara terpisah, hanya saja PR besarnya adalah melink atau mengkoneksikan script-script tersebut agar padu atau agar tergabung dengan secara baik dan akhirnya bisa menghasilkan executable program yang baik.
Selanjutnya adalah common statement atau common feature. Sintaks common ini sebenarnya adalah salah satu solusi ketika kita misalkan menggunakan functions atau subroutine atau mungkin keduanya, dan kita memiliki beberapa variabel yang perlu untuk dipanggil satu sama lain, baik itu di main program maupun di subroutine maupun juga di functions. Tanpa harus mendefinisikan ulang variabel-variabel atau parameter-parameter tersebut, kita bisa menggunakan sintaks common ini untuk mendefinisikan bahwa variabel atau parameter tersebut bisa digunakan secara langsung baik itu di main program maupun di functions ataupun di subroutine. Namun secara umum, deklarasi common ini berada di main program untuk kemudian bisa digunakan pada subprogram baik itu subroutine maupun juga function tanpa perlu didefinisikan atau dideklarasikan kembali. Kemudian berikut ini adalah contoh dari penggunaan common. Jadi secara sintaks kita bisa menggunakan common, kemudian variabel listnya atau variabelnya apa saja. Misalkan di sini, yaitu kita lihat ini ada program main, kemudian commonnya apa saja, D dalam kurung 3 dan juga key dalam kurung 4,4. Setelah kita menggunakan sintaks common ini, maka variabel atau parameter D dan juga key ini akan masuk ke database bersama dari si badan program atau main programnya. Kemudian ketika kita membuat suatu function, misalkan di sini function X ini kemudian didefinisikan kembali atau dipanggil kembali, si commonnya itu C3. Nah, di sini kalian perhatikan di sini ada perbedaan antara D dan juga C. Selama tipe variabelnya sama, itu tidak masalah. Meskipun namanya berbeda, tapi itu akan menjadi sangat membingungkan ketika misalkan kalian berhadapan dengan variabel yang sangat banyak. Kemudian, variabel tersebut bisa langsung digunakan atau diproses di functionnya. Kemudian beberapa catatan juga untuk penggunaan common yang do's and don'ts-nya, yang bisa dilakukan dan tidak boleh dilakukan. Yang pertama adalah kalian bisa mendefinisikan seperti ini, common X 100. Jadi dia merupakan array X dengan jumlah kotak atau jumlah alokasi sebanyak 100. Kemudian jika kalian perlu mendefinisikan X sebagai real, kalian bisa menuliskan seperti ini, real X, kemudian common X 100. Atau bisa juga seperti ini, real X 100, kemudian common X. Dan ini yang tidak boleh sebenarnya. Real X 100, kemudian common X 100. Nah, itu ada pendefinisian dari array X yang berulang, 100 dan 100. Meskipun sama, tapi dianggap sebagai pendefinisian yang berulang dan akan membingungkan program dan kemungkinan besar akan menghasilkan error. Kemudian dari segi penggunaan sintaks common sendiri, kita bisa menggabungkan ini menjadi satu baris yang lengkap. Misalkan di sini common A dan B, kemudian yang kedua adalah common C, yang ketiga adalah common KPY. Sementara ini bisa disederhanakan lagi menjadi seperti ini, atau ini ekuivalen. Jadi common A, B, C, kemudian dengan ukuran seperti ini, atau array seperti ini, dan juga KPY. Ini adalah salah satu cara untuk mengefisienkan program kita agar barisnya tidak terlalu banyak. Sekian untuk materi pertemuan kali ini. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.